Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menyimak video pembelajaran kelas 4 dari buku tema 4, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6, yaitu berbagai pekerjaan. Adik-adik dimohon untuk menyimak video ini sampai akhir ya, dan kerjakan tugasnya. Tahukah adik-adik, banyak cara yang dilakukan oleh pelukis untuk mencari inspirasi. Salah satunya adalah dengan mengamati kegiatan dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, ayo kita amati berbagai pekerjaan yang kita temukan di lingkungan sekolah. Yang pertama, ada guru. Kegiatan dari guru adalah mengajar. Yang kedua, ada penjaga sekolah. Kegiatan dari penjaga sekolah adalah membersihkan lingkungan sekolah. Yang ketiga, kepala sekolah. Kegiatannya menyusun kurikulum, kalender pendidikan, dan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, ada tenaga administrasi, yang kegiatannya mengurus administrasi sekolah. Dan yang terakhir, petugas perpustakaan, yang melayani siswa dan guru yang berkunjung ke perpustakaan. Menggali informasi dari berbagai sumber adalah salah satu cara untuk mengetahui sesuatu secara lebih lengkap. Nah, sekarang adik-adik akan menggali informasi lebih lanjut tentang berbagai kegiatan ekonomi yang terdapat di sekitar adik-adik, serta kegiatan ekonomi yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut. Yang pertama, warung makan. Pekerjaan yang terdapat di sana ada pelayan, kasir, dan tukang masak atau koki. Kegiatan ekonomi yang kedua ada jasa catering. Pekerjaan yang terdapat di sana tukang masak, sopir, tukang pengantar makanan, dan penyaji makanan. Lalu, kegiatan ekonomi yang ketiga ada pasar. Pekerjaan yang terdapat di sana ada pedagang, kuli angkut, penarik retribusi, dan tukang parkir. Lalu, kegiatan ekonomi yang keempat ada bank. Pekerjaan yang ada di sana yaitu kasir, marketing, customer service, cleaning service, dan satpam. Lalu kegiatan ekonomi yang terakhir ada pabrik sepatu. Pekerjaan yang terdapat di sana ada quality control, karyawan, satpam, dan tukang parkir. Tahukah adik-adik bahwa kejujuran merupakan hal penting dalam setiap pekerjaan? Di sini, kakak ingin mengingatkan bahwa pada pembelajaran sebelumnya, adik-adik telah membaca cerita mengenai pemimpin idola dan pemimpin yang jujur. Ayo, siapa yang masih mengingat cerita tersebut? Jika adik-adik lupa, silakan baca kembali cerita tersebut ya. Nah, berdasarkan cerita yang berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur, marilah kita tuliskan pendapat kita mengenai masing-masing tokoh yang terdapat dalam cerita. Yang pertama, Ida, anak cerdas, sederhana, dan jujur, sehingga dia patut dijadikan teladan di sekolah. Lalu, yang kedua, Gugut, anak yang malas belajar dan tidak jujur ketika ulangan. Sikap Gugut pada cerita tersebut tidak patut ditiru ya adik-adik. Lalu yang selanjutnya, marilah kita tuliskan pendapat kita mengenai konflik yang terjadi pada cerita tersebut. Ketika melaksanakan ulangan di sekolah, kita harus berlaku jujur, walaupun menolong dengan memberikan jawaban kita kepada teman yang lain. Tindakan tersebut salah. Karena ketika ulangan, kita tidak boleh tolong-menolong dengan saling memberikan jawaban ulangan. Dan yang terakhir, tuliskan pendapat kita mengenai pesan moral yang terdapat dalam cerita tersebut. Jawabannya, kejujuran harus dibiasakan sejak dini. Karena dengan berlaku jujur dari kecil, mudah-mudahan ketika dewasa tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi.
ketidakjujuran akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Sekian pemaparan materi pada video pelajaran kali ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.